welcome again. Join to my channel with Mr. Olwan Simbolon. Keep your spirit ya. Semangat. Percayalah, melakukan apapun, jika kita udah dengan berpositif thinking, semangat akan lebih menghasilkan optimal. Belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, sebagai bahasa asing, itu butuh ketekunan. So keep your spirit, follow my channel, watch my channel. I hope it is useful for all of you, my viewers. Okay, in this opportunity, let's study about preposition combination. Jadi kombinasi-kombinasi kata depan with verbs and adjectives. Jadi sering sekali teman-temanku semua, hai para viewers, sering sekali kita bingung, kombinasi-kombinasi preposisi dengan kata kerja dan kata sifat. Caranya juga kita nggak ada ketentuan baku. Harus sering menghafalkan, harus sering membaca teks, supaya dia teringat. Jadi di-memorize, di-drill terus. Ini pun kita jangan segan-segan mencari arti di kamus. Let's see the first. Preposition combinations with verbs. Mari kita melihat beberapa kombinasi preposisi kata depan dengan kata kerja. Kita akan lihat, pastikan, oke? Gak apa-apa, kita pastikan artinya. Kita pastikan artinya satu-satu kata. Oke, ambil catatan ya. Oke, ambil catatan. Saya juga mencari dari kamus, jadi ini logis. Cari dari kamus. Abide by. Apa artinya? Mematuhi. Tunduk pada. Ask for. Ask for. Meminta. Sambil dicatat ya. Tadi abide by, mematuhi, tunduk pada. Ask for, meminta. Abstain from. Artinya apa? Tidak memberi suara atau berpantang. Abstain from. Saya juga cari dari kamus kalau saya nggak tahu. Jadi itu caranya, kita harus rajin consult to dictionary. Aim at, apa artinya? Mengarahkan, bertujuan. Approve of, prepositionnya of. Menyetujui. Believe in, apa itu? Percaya akan. Consist of, terdiri dari. Count on, mengharapkan, count on. Distinguish from, membedakan. Membedakan dari. Distinguish from, membedakan dari. Engage in, sibuk dengan, asik dengan. Ikut serta, sibuk dengan, ikut serta, engage in. Insist on, mendesak, bersikeras. Insist on, mendesak, bersikeras. Look for, mencari. Look for, preposisinya for, mencari. Meet with, menemui. Meet with, preposition with. Menemui, mendapat, mengalami. Meet with. Object to, keberatan, berkeberatan. Rely on, mengandalkan. Rely on, mengandalkan, mempercayai. Wait for, menunggu, dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat beberapa kata kerja ini menggunakan preposition seperti by, for, from, dan seterusnya. Coba dilihat di beberapa daftar kata ini. Dan ini kita akan terbiasa jika hafal dan sering menggunakannya.
Tidak ada pola tertentu. Sering baca, hafalkan, dan pakai. To be clearly, let's see examples. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh dalam kalimat. We ran into one another at the bank. Dari run into. Run into itu berpapasan. Kami berpapasan satu sama lain di bank. Ran into, preposisinya into. Jadi preposisi yang buat run itu into. Kami berpapasan satu sama lain di bank. Berarti simple past pakai ran. Next B. This book consists of 10 chapters. Buku ini terdiri dari 10 bab. 10 chapters. Consist of. Pakai preposition of. Harus sering dipakai supaya secara otomatis termemori. C. I don't know how to distinguish Santi from Sinta. Saya tidak tahu bagaimana membedakan Santi dari Sinta. Berarti kembar orang ini. Distinguish from. Pakai from prepositionnya. D. Mr. Ahmad objects to his students' interruption. Pak Ahmad keberatan terhadap interupsi siswa-siswanya. So, objects to, prepositionnya to. The last, let's see. Please wait for me here. Tolong tunggu saya di sini. Wait for, pakai preposition for. Jadi, my viewers, ini semua saya ulang kembali. Tekniknya sering dipakai. Dan kalau nggak tahu arti katanya, kita temukan di teks. And the next, the second, preposition combinations with adjectives. Jadi berikut ini kita akan bahas kata depan yang dikombinasi kata depan, preposisi, dengan kata sifat. Mari kita lihat ya berikut ini. For example, absorb in, artinya apa? Asik dengan, sibuk dengan. Kita cari di kamus kalau kita nggak tahu. Absorb in, asik dengan, sibuk dengan. Next, acceptable, acceptable to, dapat diterima. Acceptable, acceptable, acceptable to, dapat diterima. Addicted to, ketagihan, kecanduan. Addicted to, pakai preposisi to. Afraid of, takut akan. Afraid of. Anxious for, khawatir akan, cemas akan, anxious for. Appropriate to, appropriate to, appropriate to, cocok atau pantas untuk. Beneficial to, artinya apa? Bermanfaat bagi. Conscious of, sadar akan. Consist of. Eager for, ingin sekali. Eager for, ingin sekali. Berfungsi sebagai adjektif ya. Next, faithful to, setia pada. Good at, pintar dalam, baik dalam. Fond of, gemar. Sering sekali kita pakai ini. Fond of, gemar akan. Full of, penuh dengan. Grateful to, berterima kasih pada. Grateful to, berterima kasih pada. Necessary for or necessary to, artinya apa? Perlu bagi. Offended with, tersinggung dengan. Offended with, tersinggung dengan. Sambil dicatat ya artinya. Responsible for, bertanggung jawab atas. Responsible for. Proud of, bangga terhadap, bangga akan.
Sorry for, maaf atas atau menyesal atas. Menyesal atas, maaf atas. Sorry for. Relevant to, bersangkut paut dengan. Relevan dengan, relevant to. Suitable for, artinya apa? Cocok untuk, dan sebagainya. Jadi, para viewers, my viewers, kita sering sekali menemui kombinasi penggunaan preposisi ini di dalam kata sifat. Jadi awalnya kata sifat seperti absorbed, acceptable, tapi ada pasangan preposisi. Let's see to be clearly examples. Dina is absorbed in reading a novel. Dina asik dalam baca novel. In reading, gerund ya, because preposition in reading. Kata kerja setelah preposition harus in, gerund. He is good at English. Dia pintar atau baik dalam bahasa Inggris. Baik pada bahasa Inggris, berarti pintar. Pakai at. Perhatikan selalu memakai be karena dianggap kata sifat. Diikuti pertama is dulu, baru adjective, baru preposition. Next, I'm sorry, I can help you. Maaf, saya nggak bisa bantu kamu. I'm short of money now. Short of apa artinya? Kekurangan. I am short of, saya kekurangan uang. Maaf, saya nggak bisa bantu kamu sekarang. Saya lagi kekurangan uang. Next, do you know who is responsible for this accident? Apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini? Responsible for, prepositionnya for. The last, nutritious food is very necessary for our health. Makanan bergizi, nutritious food, makanan bergizi adalah sangat perlu, penting untuk kesehatan kita. Necessary for, penting, perlu. Jadi, seringlah hafal, sering gunakan, sehingga termemori dengan baik, sehingga preposisinya tepat. Thank you for watching. God bless you all.